Selamat malam. Perkenalan, saya nama Supriyadi dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya Brebes, Pak. Bapak Ibu iya. Tapi asli saya bukan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Untuk hari ini kita bersyukur bisa ketemu di RDAE, diberi kesehatan, dilancarkan semua kita usaha, dilancarkan kita untuk bertatap muka semua, bisa berjumpa sama yang satu kenal, satu nggak kenal, jadi bisa kenal semua. Untuk perkenalan saya, sebenarnya tadinya kepingin langsung privat, Pak. Untuk testimoni ini yang saya alami, kenalnya tahun 2024, bulan ini 7 bulan, berarti bulan 8. Mulai bulan 8 saya kenal, saya pelajarin, dilihat di YouTube itu cuman 2 menit, 1 menit aja, jangan banyak-banyak. Tapi semuanya kita liatin, dari yang jorok yang apa itu kita lihat. Jangan lihat joroknya, Pak, jangan. Karena kita belum tahu apa itu joroknya. Katakan ini saya punya senjata 2 ini. Satu punya senjata UU2 sepasang. Yang kedua punya sekolahin celana dalam kita. Sekolahnya 214 hari. Kalau bapak-bapak ibu lulus 1 aja, alhamdulillah, Pak. Buat apapun itu celana dalam nyampe. Saya buktiin sendiri 3 kali, Pak. 3 kali. Yang pertama orang sakit. Saya juga kan ikut rental mobil untuk nganterin ke rumah sakit, saya jalanin. Lah saya nganterin berapa kali bolak-balik sampai ke dukun, katakanlah di Majalengka. Betul, saya nggak bohong. Saya anterin, tapi saya sendiri yang nyembuhin lagi. Sudah capek saya. Nganterin ke Majalengka 2 kali, ke rumah sakit berkali-kali udah. Sembuhnya dia nangis datang. Bagaimana saya, Pak sopir? Kok saya nggak sembuh-sembuh? Saya minta tolong. Dia pingsan di sini. Saya mau apain ini kamu perempuan? Saya punya U sendiri 2, itu kalau nggak pakai S kan UU2. Jadi ingat saya itu, kamu kan masih muda, nak. Jangan begini, saya punya istri sendiri. Istri sendiri itu agak marah tapi merasa kasihan, itu kasihan ditolong. Saya ingat Pak Haji itu pakai celana yang saya sekolahin 214 hari. Tapi saya nggak pakai dijemur, Pak. Ibu jangan dijemur kalau bisa. Nah, kalau sudah lulus 214 jam baru kita mandi pandan, itu pakai mandi. Itu ampuhnya bener-bener, Pak. Ibu beneran. Saya pakai orang sudah pakai begitu, hidup lagi satu. Yang satu yang anak perempuan itu sudah sakitnya udah nggak karu-karuan. Saya pakai di sebelah teteknya aja, saya udah pegang 2 kali. Bisa duduk langsung, nggak pakai tidur lagi, duduk. Dia bilang lega. Sehari kemudian lagi ikutnya waktu kan dia rumahnya agak jauh lah, 5 rumah lagi. Dia kumat lagi. Bos, di sekolahin tadi dijelaskan, ini kita lagi blow on ini. Oh, ya, kalau di sekolahin itu begini, Bu. Bukan masalah sekolah kita itu, di sekolahin suruh bayar. Kita dikasih jalan sama Allah, tapi jalan dari Pak Haji ilmunya. Sekolah itu kata saya itu kan Pak Haji suruh dipakai 9 hari. Nah, saya itu bilang sekolah kan 9 hari, 24 jam kali 9 kan 214 hari. Celana dalam. Kalau Bapak pengen coba, saya bawa. Siapa yang sakit, saya mau coba ini siapa yang sakit. Ada satu yang sakit itu di bawah kontrak. Saya pakai urut, sehat. Ada itu bapaknya. Ada bapaknya, tak buktiin sekarang dia ada. Orang Palembang itu. 240 jam. 214 jam. Bukan iya. hari. Bukan hari. Oh, jam. Jam lah. Bukan. Nah, di situ makanya saya bilang,
Nah, jelas, jelas. Di sini daftarnya, sekolahnya di rumah. Itu celana dalam disekolahin, Bu. Tapi saya sarankan sedikit bocoran, jangan sampai ngeluh gatel apa. Itu karena apa? Sekolahnya lulus enggak itu 9 hari. Hah? Jangan dicuci, Pak. Jangan. Kan Sama diganti sekali. blas. Makanya sekolah dijemur. kuat enggak 9 hari. Sedep bener ini. Bukan sedep, Pak. Apa? Pertama saya pakai dia tapi sembuh tuh. Sembuh, saya nggak bohong. Anaknya ada, bisa ditelepon, bisa. Ada dia. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Anaknya terawat lagi. Punya anak kecil, Bu, dia kasihan. Nah, keduanya lagi tetangga sakit, Pak. Sudah 2 jam lebih kan. Dari jam 2 sampai jam 4. Itu dukun datang, tinggal nunggu waktu. Nunggu waktu. Saya tiba-tiba ada tetangga yang bilang suruh manggil Pak RT-nya, panggil Pak RT siapa? Itu yang istrinya, yang lakinya, dia yang punya mobil. Saya dipanggil, disuruh bawa ke rumah sakit katanya. Di rumah sakit dokter sama yang dokter jaganya sudah bingung, Pak. Tadinya kumatnya jam berapa? Jam 2. Kenapa jam segini baru nyampe sini jam 4? Saya bingung, yang daftarin nggak ada. Harus saya yang daftarin juga. Nah, tiba-tiba yang daftarin katanya nggak bawa KTP, nggak bawa apa, nggak boleh, suruh pulang. Anaknya suruh pulang, saya bilang jangan pulang. Nanti saya yang daftarin. Saya ngomong sama dokter, Pak, tolong KTP-nya nyusul aja, pakai nama saya. Bapak siapa? Saya anak angkatnya, saya bilang begitu. Beneran? Iya, Pak, saya anak angkatnya. Suaminya, iya itu anak saya, padahal sih saya bukan apa-apanya. Dia ngaku aja. Sedangkan itu belum ada apa-apain, udah diimpus, itu sudah bilangnya, udah ngiler, Pak, sabar. Yang anak-anak yang perempuan sudah nangis. Saya datengin lagi, Pak, saya bawa itu. Tapi bukan pakai baju, saya nggak pakai baju, pakai sarung. Saya lupa ininya nggak pakai celana dalam. Nah, perawat juga ngelihat kayaknya. Bapak itu bagaimana? Apanya? Itu bagaimana? Ini ke bawah saya nggak ingat. Waduh, saking kepenginnya ini. Tak ikutin dari bawah, dari kepala. Sembuh, 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 sembuh. 9 kali. Tapi atas nama RDI jangan ditinggal, Bu. Kalau pakai itu jangan ditinggal. Itu 9 kali saja. Bangun minta jalan, Pak. Pak RT, saya mau jalan. Pakai apa itu tadi? Pakai celana dalam lagi. Oh, ke bawah lagi. Sudah sengaja saya bawa, Pak. Sudah saya bawain. Karena di rumah saya dipanggil suruh datang ke rumah dia. Kata dukun itu ada dukun 4. Dukun 4 itu bingung. Tinggal nunggu waktu, Mas. Iya, Pak, kata saya. Saya merasa diam. Dia kan bikin air semua, jajar-jajar. Akhirnya sopir satu lagi, dia punya mobil 2, Pak. Tapi saya punya 1, dia 2. Mau pakai mobil dia kan macet, banyak motor jadi nggak bisa keluar. Pakai mobil lain, mobil saya sendiri dipakai, dibawa keluar. Tapi saya ingat pakai celana dalam, masih saya ingat, Pak. Itunya celana saya itu nggak pakai dalam, pakai sarung habis sholat. Nah, saya bawa sampai di rumah sakit. Orang rumah sakit itu nunjukin, Pak, itu bagaimana? Apanya? Sabar, nanti saja. Tapi saya nggak ingat ini keluar. Itu saya disamperin dokternya di pinggir, Pak. Itu kan alat Bapak kan kelihatan. Ya Allah. Padahal pakai jaket tapi lupa sarungnya ke sini. Nah, ini jatuh malah. Ikut-ikutan. Sarungnya naik. Sarungnya ke bawah, Pak. Kan ini nggak pakai celana dalam. Sarung kan melorot, saya nggak tahu, diunjukin si perawat. Pak, itu bagaimana? Tapi saya nggak paham itu bagaimana. Sabar, sabar. Yang anaknya nangis, Pak, kenapa pada diem? Padahal ibunya kan masih begitu. Bareng dokternya, dokter jaganya menyamperin saya digandeng mepet begini. Pak, itu kan alat Bapak kan ke bawah katanya. Oh, iya ya. Ya namanya laki-laki sama laki mungkin dia tahu diangkatin begini. Tapi saya sambil ngelapin dia ngangkatin ini. Jadi dibantu dokter, saya bantuin nyembuhin dia. Bisa bangun, Pak, 9 kali saja. Bangun kakinya dulu begini. Habis itu,
matanya bisa melek. Oh, Pak RT sama siapa ke sini? Saya yang nganterin sampean, Mak. Kok bisa sama siapa? Oh, saya kepengin jalan aja dah. Baru sadar minta dijalanin. Dokternya nggak boleh, tapi dia maksa jalan, Pak. Jalan tapi nggak boleh jauh, paling 3-4 sudah tidur lagi. Anaknya yang nangis jadi ketawa, bukan ngetawain ibunya, ngetawain saya. Itu barangnya kok panjang. Oh, kamu mau ya? Saya bilang begitu. Jadi saya pulang itu diketawain di rumah. Istri saya, Pak, itu Bapak itu tadi telanjang apa bagaimana? Sampai ada yang moto katanya. Bukan, itu bukan saya, kata saya bukan saya. Pak, ini fotonya Bapak dikirim ke rumah. Ayo, ini orang yang jahat ini. Itu suster yang perempuan itu yang moto. Harusnya kan nggak boleh, tapi saya nggak nuntut. Karena apa? Udah panik, yang anaknya udah nangis tiga-tiganya, Bu. Kan sudah keluar liurnya sudah, Pak, putih-putih sampai kayak, waduh. Nah, Ini yang kedua, kalau susu kan pakai es. Kalau saya nggak pakai es jadi UU. Selama saya waktu di bulan nanti Pak, bulan 2 apa ya? Bulan 2 tanggal 16, Pak. Bulan 2 tanggal 16 saya capek bolak-balik nganterin ke Jakarta, bawa mobil 4 kali balik. Tidurnya cuman sebentar-sebentar. Saya meriang, kata orang-orang sana itu meriang. Saya mau minta antar istri saya ke dokter. Kebetulan dokternya itu tetangga sendiri, namanya Mas Wawan. Bisa saya telepon. Giliran istri saya itu mandi, mau nganterin saya kan mandi dulu. Saya ngelihat U2 itu obat, makanya saya tolong. Untuk suami istri yang hubungannya masih normal, tolong dijaga keharmonisannya. Kalau nggak harmonis, nggak bakalan itu sembuh pakai susu. Laki-laki yang umurnya di atas 40 kayak saya, sakit meriang aja, Pak, terus terang aja. Tapi ibu yang harmonis, kalau yang satunya rewel apa nggak mendukung ya nggak bakalan. Kalau ini istri saya sudah mendukung, Bu, Pak. Saya dikasih susu 2 saja, sembuh nggak jadi periksa. Makanya saya bilang rasanya bukan manis. Kalau sudah keluar asin walaupun ini ngiler, bilang nyusu kan nggak bisa kalau sudah tempel tetek. Bilangnya ini ngiler, tapi sembuh, Pak. Saya bisa bangun, itu khasiatnya susu 2. Tapi tolong hubungan suami istri harus yang harmonis. Kalau salah satu nggak harmonis, nggak ada faedahnya susu. Buat obat lakinya bisa, Bu. Coba ibu praktekin. Kalau bapaknya meriang apa sedikit lah. Kalau Pak Haji kan suruh nawarin nenen. Kalau saya memang ahli netek, terus terang aja. Tetek saya ada 4, punya serep 2 lagi masih ada. Di sini di Tangerang 1 serep saya. Yang di rumah yang saya tungguin hari-hari, makanya serepnya sekarang gak kepake, biarin aja. Yang sana lebih manjur. Saya sakit sembuh. Makanya kalau punya suami istri, tolong yang harmonis. Kalau salah satunya tidak harmonis, nggak bakalan, Bu, itu bisa sembuh. Tapi tolong kalau mau ngasih netek sampai keluar asin. Keluar asin itu bilangnya kalau susu kan pakai es. Sampai 9 kali. Sembuh meriang saya, Bu. Betul, saya cobain, Ibu praktekin sendiri sama Bapak praktekin. Saya kan setiap hari bawa mobil dari Jawa ke Jakarta, pokoknya ngambil orang lah. Tapi saya pakai langsung di charter, bukan ngambilin orang, bukan. Di charter ada. Itu 4 kali balik saya kehujanan apa jadi meriang. Obatnya di susu, Pak. Tapi Bapak harus benar-benar harmonis. Tapi kalau nggak harmonis, nggak bakalan bener. Kalau harmonis, yakin dari keyakinan kita itu sembuh. Saya sampai dokternya, Mas Yadi katanya mau datang. Saya sudah sehat. Kenapa? Ada dokter lagi di rumah, Mas. Ada dokter lagi ya? Iya, dokter siapa? Istri saya. Bagus. Udah sekolah di mana, Mas? Sekolahnya bukan susu Mak, iya, Bu. Sekolahnya di mana, kata dokter Wawan itu bilangnya. Waduh, kalau susu ya saya, maksudnya sekolahnya sama nenek, saya bilang begitu. Kalau neneknya di mana? Neneknya jadi apa sekarang?
neneknya kan sudah di Jawa Timur, sudah tua lah saya bilang begitu. Alasan saya, tapi dia nggak percaya, dia datang beneran. Biasanya sekali ngasih obat saya itu 250, suntik sama kasih obat 3 biji biasanya. Tapi memang dia langsung sembuh, nggak begitu panas lah. Itu saya sakitnya cuma capek katanya, nggak apa-apa. Lah kemarin pakai tetek Bu, tapi harus harmonis. Di saat saya belum harmonis, saya kan punya serep itu masih ribut-ribut. Selama ada RDI, nggak ada ribut. Gampang ngeluluin istri, gampang Mas. Manut nurut katut. Alat mau 9 istri gampang. Coba ibu-ibu saya tanyakan, saya punya istri 1, 2, 7. Loh, jangan ketawa Pak, jangan. Real, saya sendiri yang lakuin. 6 siri, 1 pokok. Oh, betul Pak. Betul, saya nggak bohong. Itu pokok itu saya udah janji dari awal, walaupun dia minta cerai apa nggak bakal saya cerai, saya udah janji. Saya punya istri 10 apa 11, yang pokok pertama nggak bakal tak bisa. Udah janji. Janji ke orang tua saya sendiri. Jatah dari orang tua saya ngomong istri kamu 11. Kalau ditambah lagi ini 3 ini, 10 kurang 1 saya, tapi saya nggak mau. Saya capek. Ini jam 9 ke sini udah. Ke sana iya. Saya kemana waktu itu di Tangerang kan dekat, nggak apa-apa. Mau belanja jam 4 ke situ, malamnya habis dagang ke dia, bisa. Tapi kalau sekarang udah Pak, udah 49, 50, paling 2 hari sekali. Tapi susu tetap jalan, susunya aja sama nenen kata Pak Haji. Tapi ininya keluar sendiri kalau nenen Pak itu. Tolong yang harmonis Pak, kalau mau obat sendiri Pak ya, obat suami istri yang harmonis, jangan ada jengkel. Yang buat bapak-bapak untuk melulukan istri, manut nurut katut. Nah, Kita kan sama-sama di sini nih. ya enggak apa-apa. Ada tolak balaknya lagi Bu, ada tanya saya jawab. Kan digituin. Ya, Nah, kalau saya balas juga. ya. Tidak nurut, tidak manut, saya ibu colek juga. Nah, saya balikin nih jawab lagi. Ibu kan ngelakuin 18 perkara. Kalau menurut itu kan nggak boleh jengkel, nggak boleh itu. Kalau menurut itu berarti nggak jadi. Yang menang Bapak. Saya menang. Ayo. Bukan jengkel, kan itu kan biar nurut. Iya. Kalau nggak di sini ya nggak apa-apa gitu, nggak tahu lah. Kita kan sama-sama kenal RDI. Ya, makanya ini saya kasih ilmu dari bapak-bapak sama temen lah, katakan saya temennya. Gampang kalau mau nurutin istri. Di saat tidur saja Pak. Nurut manut katut. Apa Pak? Tenang aja, nanti tak tambahin lagi. Itu senjata. Tambahin lagi, kasih lagi, nggak apa-apa. Nurut dia. Tambahin apa nih? Tambahin mompa lagi, netek lagi. Diem dia. Kalau wadon mah duit. Duit Mas, saya sudah ngomong. Duit itu ATM dipegang Bu. Saya nggak pernah pegang ATM. Nggak pernah pegang ATM saya. Terus terang aja kalau masalah ekonomi tak serahin dia. Kalau pengaturan di saya semua. Apapun yang ada di luar, urusan itu ke saya. Tapi ini mah bayaran dari mobil pun masuknya ke perempuan di sini. Dia butuh apa-apa jadi nggak minta, dia di situ semua. Terus terang itu aja. Makanya jangan bangga jadi perempuan digituin, jangan bangga Mbak. Saya juga bisa ngambil duit situ, bisa sebenarnya. Bisa saja, tapi jangan sampai. Terus terang aja. Halangannya lebih banyak Pak. Contohnya saya dapat bayaran mobil 4 juta. Saya kasih 3 juta. Ban saya pecah. Bayangin. Ganti ban habis juga sama aja. Nah 2 kali lagi. Saya bawa orang dari Jakarta ke Jawa, bilangnya enggak. Ada aja di jalan. PJR minta rokok, ada aja. Itu saja udah. Ingat lagi saya kesasar di daerah Pekalongan, mana itu? Tegal, sudah pernah. Bawa orang dari jam 9 pagi, harusnya pulang jam 6 sore. Itu sampai jam 9 malam lagi karena saya mampir ke istri yang serepnya. Saya nggak paham, nggak ngomong. Bapak katanya udah pulang. Iya ini padahal saya lagi ngasih tet di situ.
Diputer-puterin sampai jam 10 malam tuh. Saya nggak jujur sama yang tua. Tapi ini saya lagi main itu untung. Ini saya lagi ngerokok lagi, padahal tak lagi di situ, Bu. Itu pokoknya Bapak-bapak tolong jujur diri sendiri untuk kebaikan sama jujur untuk istri sendiri. Jangan disamakan, Pak. Jujur diri sendiri karena apa? Kita mau beli rokok nih. Katakan ini contoh, kita mau beli rokok. Rokok itu harganya katakan 35.000. Padahal ada uang receh ya, 35.000. Karena pengen ngirit duit yang tadi, Bapak pakai yang 50 ya. Biar ada kembalian 15.000. Nanti bilang istri, "Pak, ya 50 mana? Saya buat beli rokok, 15.000 sudah di kantong." Kan bisa nipu, itu enggak jujur diri sendiri. Contoh ke istri itu kan bohongin kita sendiri, Pak. Padahal duit itu dari istri kan 50 itu. Harusnya kan ke istri. Dikasihnya cuma 3 bilangnya, "Pak, ya 50 mana? Saya beli rokok." Ini sisanya kan ada itu harusnya. Duit 85 tadi yang dikasih perempuan cuma 35. Itu sudah bohong sama istri. Kalau enggak jujur sendirinya, duit itu selama ada ngumpetin sama istri, habis juga, Pak. Enggak ada faedahnya nanti. Terus terang aja. Bener, mendingan jujur, ini tak pakai begini, selesai, enggak ada urusan. Yang penting berani ngomong sama istrinya yang benar-benar, tapi harus diluluin dulu tadi pakai itu. Dulunya saya ribut hari-hari, Mas. Sebelum ada RDI, itu saya ribut hari-hari. Udah. Oh, terima kasih. Mohon maaf, ini waktunya sudah ditentukan dari ini biar bergantian.